Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4 Sehat akan mempresentasikan tugas besar kami dengan mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi. Dan di sini kami mengambil perusahaan Hirut, yaitu Unified Modeling Language. Dan di sini kami akan membahas apa saja, yaitu ada use case, activity diagram, class diagram, sequence, deployment, sampai ke komponen diagram. Next. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Rizky Darmawan, dan rekan-rekan saya. Saya Firil Janhaura. Saya Brilliant Spasial Rekardian. Dan saya Farhan Jason Irfananda. Oke, selanjutnya yaitu deskripsi perusahaan. Hirut sendiri adalah startup teknologi di sektor layanan otomotif on demand yang memiliki fokus utama dan target organisasi sebagai berikut. Yang pertama, penyediaan aplikasi mobile dengan fitur deteksi lokasi GPS, manajemen pemesanan digital, dan transparansi biaya. Yang kedua, membangun ekosistem layanan otomotif yang transparan, cepat, dan terpercaya bagi seluruh pengguna. Yang ketiga, masyarakat umum pemilik kendaraan bermotor yang membutuhkan bantuan darurat atau perawatan kendaraan. Dan yang keempat, yaitu pemilik bengkel konvensional yang ingin memodernisasi operasional mereka melalui sistem digital. Next. Oke, selanjutnya ada struktur organisasi dan tata kelola, di mana Hirut sendiri menerapkan struktur fungsional yang memiliki kepemimpinan utama yang dipegang oleh CEO, CTO, COO, dan CMO. Oke, selanjutnya untuk fungsi sistem dari Hirut sendiri yaitu menghubungkan pengguna dengan mitra bengkel terdekat secara akurat menggunakan teknologi GPS dan geofencing, lalu berfungsi sebagai alat administrasi digital untuk pengelolaan pesanan, data mekanik, hingga laporan keuangan otomatis, dan yang terakhir memberikan estimasi biaya standar dan fitur pelacakan atau tracking mekanik untuk kepastian layanan bagi pengguna. Next. Oke, selanjutnya yaitu karakteristik user. Berdasarkan analisis karakteristik pengguna menjadi acuan dalam merancang UI dan juga UX yang ergonomis sesuai lingkungan operasional masing-masing aktor. Yang pertama, terdapat aktor customer yang dimana karakteristiknya menggunakan aplikasi dalam kondisi darurat. Dengan kebutuhan UI sederhana, cepat, dan minim langkah interaksi pada perangkat mobile. Dan yang kedua pada aktor mitra bengkel dan karakteristik berorientasi pada manajemen bisnis di lingkungan bengkel yang sibuk. Dengan kebutuhan notifikasi pesan yang jelas dan alur manajemen yang tidak rumit. Dan yang ketiga, aktor mekanik dengan karakteristik sangat mobile atau outdoor dengan kondisi lapangan yang menantang, dengan kebutuhan tombol berukuran besar dan kontras warna tinggi untuk penggunaan di luar ruangan. Dan yang terakhir yaitu aktor admin dengan karakteristik staf internal dengan literasi komputer tinggi di lingkungan kantor, dengan kebutuhan dashboard berbasis web yang detail untuk pengelolaan data massal. Next. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu ada use case. Di sini kami memodelkan interaksi antara 5 aktor utama, di mana peran dan fungsi aktor utamanya sendiri, yaitu yang pertama ada customer, yaitu bisa melakukan registrasi, pencarian bengkel, pemesanan layanan atau order, pelacakan lokasi mekanik secara real time, serta melakukan pembayaran dan pemberian rating. Yang kedua yaitu ada mitra bengkel, bisa mengelola profil usaha, seperti legalitas dan jam operasional, mengelola data mekanik, serta menerima dan menugaskan pesanan masuk kepada mekanik. Yang ketiga yaitu mekanik, bisa mengakses lokasi pelanggan, memperbarui status pekerjaan, mengunggah dokumen hasil kerja, dan mengelola invoice layanan. Yang keempat yaitu admin, yang bertanggung jawab atas manajemen seluruh pengguna dan memverifikasi akun mitra baru untuk menjaga keamanan platform. Dan yang terakhir yaitu ada mitra pembayaran, yaitu sistem eksternal yang melakukan verifikasi transaksi secara otomatis untuk memastikan validitas pembayaran pelanggan. Di mana di sini kami menggunakan relation ada include dan extend. Di mana include sendiri itu digunakan jika sebuah use case itu wajib menjalankan use case lainnya agar prosesnya bisa selesai. Dan untuk extend sendiri itu digunakan untuk fungsi tambahan yang sifatnya pemilihan atau hanya terjadi dalam kondisi tertentu. Next. Oke, selanjutnya use case description di sini ada dua. Yang pertama itu registrasi mitra bengkel, di mana use case ini bernama registrasi dan verifikasi akun mitra bengkel dengan aktor utamanya yaitu mitra bengkel dan aktor pendukungnya admin. Secara garis besarnya, use case ini menangani proses pendaftaran mitra baru mulai dari penginputan data dokumen legalitas hingga tahap verifikasi manual oleh admin. Tujuannya sendiri agar akun mitra tervalidasi dengan aman sebelum mereka bisa melakukan mulai menggunakan fitur dashboard di aplikasi. Dan yang kedua yaitu pemesanan layanan, di mana use case ini bernama proses pemesanan layanan, perbaikan, dan pembayaran dengan aktor utamanya sendiri, yaitu customer, dan didukung oleh owner bengkel, mekanik, dan payment gateway. Di mana secara garis besarnya, use case ini mengatur alur transaksi dari awal pelanggan memesan servis, proses mekanik menuju lokasi, dan melakukan perbaikan, hingga sistem menyelesaikan pembayaran dan penerimaan ulasan dari pelanggan. Next. Selanjutnya, activity diagram. Di sini ada dua activity diagram. Yang pertama ada pendaftaran dan verifikasi mitra. Proses dimulai ketika mitra bengkel melakukan registrasi dengan mengisi data diri dan mengunggah dokumen legalitas. Sistem kemudian akan memvalidasi kelengkapan data tersebut secara otomatis. Jika datanya lengkap, sistem akan menyimpan dengan status pending verification dan mengirimkan notifikasi kepada admin untuk diperiksa. Selanjutnya, admin melakukan verifikasi dokumen secara manual untuk memastikan kesahan izin usaha. Jika dokumen dinyatakan valid, sistem akan mengirim email konfirmasi agar mitra bisa login dan mengakses dashboard. Namun, jika tidak valid, sistem akan mengirimkan email penolakan dan proses akan berakhir. Untuk activity diagram yang kedua, ada proses pemesanan layanan. Proses dimulai pada saat customer memesan layanan dari bengkel terdekat, yang kemudian diteruskan kepada owner bengkel. Owner akan mengecek ketersediaan mekanik. Jika tersedia, mekanik langsung ditugaskan dan sistem menampilkan pelacakan atau tracking kepada customer. Namun jika tidak ada mekanik, pesanan akan otomatis dibatalkan. Ketika sampai di lokasi,
Mekanik melakukan perbaikan di mana layanan tambahan dapat diajukan dengan persetujuan customer terlebih dahulu. Setelah pengerjaan selesai dan bukti diunggah, sistem menerbitkan invoice akhir untuk dibayar oleh customer, dan alur ditutup dengan pemberian rating dan pelayanan tersebut. Selanjutnya, sequence diagram. Alur dimulai saat customer melakukan pemesanan via aplikasi yang diteruskan oleh sistem back-end ke owner bengkel. Pada tahap ini, terdapat percabangan logika. Jika owner menolak, sistem akan mengirimkan notifikasi penolakan ke customer. Namun, jika diterima, owner akan menugaskan mekanik yang kemudian menerima pekerjaan tersebut, sehingga status pesanan diperbaharui. Setelah penugasan dikonfirmasi, mekanik memperbarui status perjalanan yang memicu fitur pelacakan atau tracking bagi customer. Dilanjutkan dengan proses perbaikan di lokasi. Setelah layanan selesai, mekanik menginput rincian jasa dan spare part, dan sistem akan memproses data tersebut untuk menampilkan total tagihan atau invoice kepada customer. Pada tahap terakhir, proses pembayaran melalui payment gateway yang menangani dua skenario. Jika sukses, sistem akan menampilkan invoice. Namun jika gagal, sistem akan meminta pembayaran ulang. Interaksi keseluruhan berakhir setelah customer memberikan ulasan layanan dan sistem menampilkan pesan terima kasih. Selanjutnya masuk ke kelas diagram. Yang pertama di sisi kiri ada pengguna. Kami menerapkan konsep inheritance atau pewarisan. Ada satu parent class bernama user yang menurunkan sifatnya ke 4 aktor, yaitu admin, customer, mitra bengkel, dan mekanik. Lalu yang kedua di sisi operasional di tengah, itu kelas mitra bengkel menjadi pusat manajemen. Mitra bisa mengelola layanan daftar harga atau jasa dan menugaskan mekanik yang memiliki fitur pelacakan lokasi real-time tracking. Dan yang terakhir, di sisi transaksi di sebelah kanan, inti sistem ada di kelas order. Setiap order akan mengenerate invoice secara otomatis. Nah, invoice ini punya relasi composition dengan invoice detail, jadi kita bisa memecah tagihan secara rinci, misalnya biaya jasa terpisah dengan biaya spare part. Terakhir, alur ditutup dengan verifikasi di kelas payment. Oke, beralih ke desain basis data atau ERD, tujuannya adalah menjelaskan bagaimana data disimpan dan berelasi di database. Di sini ada pusat data orders, bisa dilihat di tengah. Tabel orders adalah jantungnya. Tabel ini menghubungkan 3 foreign key sekaligus, yaitu ID customer, ID mitra, ID mekanik. Jadi dalam satu baris data order kita tahu lengkap siapa yang terlibat. Lalu yang selanjutnya ada manajemen mitra. Di sisi kiri kami membuat relasi berjenjang. Satu admin mengawasi banyak mitra bengkel dan satu mitra bengkel memiliki banyak mekanik. Lalu ada detail keuangan di sisi kanan. Untuk menjaga akurasi data keuangan, kami melakukan normalisasi pada tabel invoice. Kami memisahkan invoice header atau total tagihan dengan invoice detail item per item. Ini penting agar pencatatan harga spare part dan ongkos jasa tersimpan rapi dan tidak tumpang tindih sebelum masuk ke tabel payment. Oke, selanjutnya yaitu komponen diagram. Diagram ini memvisualisasikan struktur modular perangkat lunak Hirot dan bagaimana ketergantungan antar modul tersebut. Di sini sistem dibagi menjadi 3 wilayah utama, sisi klien, sisi backend, dan komponen eksternal atau data. Pertama, di pojok kiri atas, terdapat komponen klien mewadahi mobile app. Ini adalah antarmuka depan atau user interface yang dijalankan pengguna. Komponen ini tidak memproses logika berat, melainkan hanya mengirim permintaan ke sistem utama melalui antarmuka atau API. Pindah ke sisi kanan yang paling besar, ini adalah komponen server Hirot System yang menjadi pusat logika bisnis. Di dalamnya terdapat beberapa submodul yang saling bekerja sama. Alur dimulai dari Out Manager yang menangani keamanan dan login pengguna, lalu ada Order Manager sebagai otak utama yang mengatur alur pesanan. Order Manager ini mendelegasikan tugas ke layanan spesifik yaitu Notification Service untuk mengirim status, Tracking Service untuk memantau lokasi, dan Billing Service untuk menghitung biaya. Kembali ke sisi tengah, sistem utama terhubung dengan komponen database. Interaksinya dilakukan melalui 2 interface yang jelas, yaitu data input untuk memproses penyimpanan data dan data output untuk pengambilan informasi. Terakhir, di bagian bawah kiri terlihat ketergantungan sistem kita terhadap layanan pihak ketiga. Yang pertama pada modul Tracking Service bergantung pada komponen Google Maps API untuk mendapatkan data koordinat. Modul Billing Service berinteraksi dengan Payment Gateway untuk memproses pembayaran secara aman. Garis dependensi ini menunjukkan bahwa modul internal kita membutuhkan layanan tersebut agar dapat berfungsi dengan baik. Dengan desain berbasis komponen seperti ini, sistem Hirot menjadi modular. Artinya, jika kita ingin mengganti vendor peta atau payment gateway, kita hanya perlu mengubah modul terkait tanpa merusak keseluruhan sistem. Next. Nah, selanjutnya yaitu deployment diagram yang dapat dilihat pada gambar berikut. Diagram ini memvisualisasikan arsitektur fisik atau infrastruktur perangkat keras serta distribusi komponen perangkat lunak yang membentuk sistem Hirot. Pertama, kita lihat di sisi paling kiri terdapat platform yang mewakili perangkat pengguna, baik itu customer, mitra, maupun mekanik. Di dalam perangkat ini berjalan artifak mobile app yang berfungsi sebagai antarmuka utama pengguna. Komunikasi antara aplikasi mobile dengan server menggunakan protokol HTTPS untuk menjadi keamanan data selama transmisi. Dan kemudian permintaan dari klien akan diteruskan ke Node Application Server. Disinilah komponen utama Hirot System berjalan. Server ini bertugas memproses seluruh logika bisnis seperti pencarian lokasi, perhitungan biaya, dan manajemen pesanan. Dan untuk penyimpanan data, aplikasi server terhubung ke Node Database. Server di sisi kanan menggunakan protokol ODBC atau Open Database Connectivity. Di dalam server ini berjalan komponen MySQL DBMS yang mengelola tabel-tabel sistem. Seperti yang terlihat, terdapat artifak tabel seperti tabel admin, customer, mitra bengkel, mekanik, dan tabel transaksi lainnya. Kemudian terakhir, sistem Hirot tidak berdiri sendiri. Application server juga terhubung dengan 2 layanan eksternal, yaitu protokol yang menggunakan protokol aman HTTPS, yaitu Google Maps Server untuk kebutuhan data geolokasi dan peta, Payment Gateway Server untuk memvalidasi transaksi pembayaran digital. Secara keseluruhan, arsitektur ini dirancang terpisah untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan aman, terstruktur, dan mudah dikembangkan di masa depan.
Oke, demikian penjelasan presentasi dari kelompok kami secara garis besar. Kami mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Hirot, solusi andal di setiap perjalanan. Terima kasih.